Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Sriwahyuni. Saya dari kelas 10 IPS 2. Nomor absen saya 25. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran sosiologi terkait 1. Hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan keluarga. Yang kedua, faktor eksternal dan faktor internal yang mengakibatkan terjadinya hubungan sosial di dalam keluarga dan masyarakat. Sebelum itu, saya akan membahas atau menjelaskan pengertian dari hubungan sosial. Hubungan sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antara individu satu dengan individu lain, yang saling memengaruhi dengan dasar kesadaran untuk saling menolong. Hubungan sosial dapat terjadi karena adanya kebutuhan individu dan kelompok. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan keluarga. Hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat menjadi salah satu bagian dari ilmu sosiologi. Karena setiap hari kita melakukan hubungan sosial di dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan terbentuk berdasarkan nilai serta norma sosial. Contohnya, kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat dan organisasi seperti STT melakukan kegiatan pembersihan di pura-pura dan di tempat suci lainnya. Selanjutnya, hubungan sosial yang terjadi di dalam keluarga. Misalkan, interaksi yang terjadi melalui saling berbicara, saling menyapa, saling bercerita, ataupun menggunakan bahasa-bahasa isyarat yang baik. Kemudian, materi yang kedua yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang mengakibatkan terjadinya hubungan sosial di dalam masyarakat dan keluarga. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri seseorang. Dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, imitasi adalah proses meniru sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan, cara berbicara, gaya rambut, gaya bicara, dan lain-lain. Yang kedua, sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, simpati adalah perasaan atau tertarik seseorang kepada orang lain, atau perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang terhadap orang lain. Yang keempat, identifikasi adalah
kecenderungan atau keinginan dalam diri untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Yang kelima, empati adalah proses kejiwaan seorang individu yang larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan atau mengalami apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang keenam, motivasi adalah dorongan, rangsangan, ataupun stimulasi yang timbul secara sadar atau tidak sadar guna melakukan suatu tindakan berdasarkan rasionalitas dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri seseorang. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, keinginan untuk mengembangkan keturunan. Yang kedua, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, keinginan untuk mempertahankan hidup. Yang keempat, keinginan untuk melakukan komunikasi sesama. Sekian materi pembelajaran sosiologi yang saya sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan ini saya tutup dengan Paramil Santi. Om Santi, 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 Om.